Satu, dua. Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial lagi karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana membuat menu yang lebih simpel lagi. Di sini saya mau membuat aplikasi dari awal, cuman berisi 2 tabel saja, yaitu tabel menu yang isinya itu nama-nama UX, kemudian kategori, kemudian ikonnya apa, jadi nanti kita modelnya pakai UX Gallery. Jadi ketika kita klik data maka akan menuju ke submenu data yang sudah kita kategorikan data ini. Kemudian jika kita klik transaksi maka akan menuju ke transaksi. Nah, ketika kita sudah sampai di submenu, ketika klik transaksi faktur jual beli maka akan menuju ke UX faktur jual beli. Kemudian kita juga ada pengaturan level-level seperti ini. Jadi ini tipenya nanti enam list. Jadi cara memahaminya seperti ini. Jadi untuk customer ini bisa diakses oleh 3 level, yaitu level admin, level sales, dan level delivery. Kemudian untuk supplier itu hanya bisa diakses oleh level admin saja. Begitu juga yang lainnya, cara membacanya seperti itu. Kemudian untuk tabel user tentu kita harus memuat semua level yang ada di sini. Level yang ada di sini harus kita masukkan ke dalam user. Jadi masing-masing level itu ada usernya. Kan percuma kalau kita buat menu untuk level tertentu tapi level tertentu itu tidak bisa akses ke sistem kita. Makanya di sini harus dibuat. Di sini kita punya 4 level. Level admin, sales, delivery, dan level mekanik. Oke, lanjut kita langsung ke pembuatan aplikasi saja ya. Seperti biasa kita pakai tanda plus ini, lalu kemudian kita namain, misalnya buat menu. Kemudian kita pilih datanya, di mana kita tadi menyimpan spreadsheetnya. Kita klik di sini untuk menu. Lalu kita tunggu tabel kita diimport. Biasanya tabel yang paling kiri ya. Kalau ini kita tadi punya tabel menu yang paling kiri di spreadsheet kita. Kita sudah punya satu tabel menu, lalu kita tambahin yang user. Bisa lewat sini, ini kita klik di sini. Kemudian bisa juga di sini. Bisa juga kita panggil dari awal lewat sini kembali seperti kita buat pertama tadi, tinggal kita pilih. Kemudian add this table. Lalu langkah yang pertama kita buat UX-nya dulu ya. Sebelumnya kita setting dulu kolomnya seperti biasa biar memastikan tidak ada yang keliru settingan kolom-kolomnya. Di sini UX, kemudian kategori enam tidak masalah. Kemudian ikonnya image, levelnya kita ubah ke enam list. Karena kita nanti akan membuat rumus enam listnya. Jangan lupa biar tidak muncul warning kuning saat di save, kita allow other value-nya. Lalu kita panggil saja dengan validasi nama-nama levelnya, karena levelnya semuanya ada di tabel user tadi ya. Sudah kita masukkan tabel user yaitu level. Jadi kita panggil seluruh level yang ada di tabel user. Dan ini biasanya sudah langsung unik ya. Bisa langsung unik. Kalau misalnya nanti tidak unik ya kita tambahin rumus unik. Kita save dulu. Kita done.
kemudian user ID, password, level, biarin saja seperti ini, nggak masalah. Level karena kita kan tidak membutuhkan entrian ya. Kalau semisal membutuhkan entrian ya kita panggil validasinya. Sama seperti tadi dari tabel user, karena kita sudah masukkan semua level ya. Kalau belum semua level dimasukkan ya buat enum seperti biasa. Oke, level. Meskipun di sini teks, nanti tampilannya akan sama seperti ketika kita buat ini enum. Karena kita sudah mengisi valid if ini. Jadi ini nanti adalah berupa pilihan-pilihan yang ada pada kolom level tabel user kita. Dan lalu kita hidupin user setting ya, berarti 3 biar sekaligus kita hidupin 3. 1 itu username, lalu password, lalu level. Jangan lupa settingnya teks semua tadi, level juga teks. Kita save dulu ya. Setelah kita save baru nanti kita isi validasi seperti biasa. Kita membuat validasi untuk sistem user setting seperti video-video saya sebelumnya. Saya ulangi saja, silakan disimak. Oh sebentar, n is not blank user settings is not blank username saja ya, username. Artinya username-nya kolom ini tidak boleh kosong. Lalu juga kita wajibkan bahwasanya this row after, artinya hal yang diketikkan pada kolom username ini itu harus cocok dengan daftar user ID yang ada di tabel user ID. Oke, sudah. Seperti biasa ini kita copy, nanti kita gunakan untuk require kolom password kalau itu sudah sesuai. Nah, kalau semisalnya username itu belum ada, yang diketikkan itu nggak cocok dengan yang ada di sini, maka akan muncul announcement tadi bahwasanya tidak diketahui. Saya geser dulu biar gampang. Lalu di passwordnya yang pertama kita require dulu, taruh yang rumus tadi. Jadi kalau yang diketikkan di kolom username itu sudah cocok dengan salah satu yang ada di kolom user ID tabel user, maka wajib mengisi password. Lalu passwordnya harus benar. Jadi password itu harus sama dengan, kita lookup saja, kemudian dari tabel username. Jadi kita cari username. Jadi username kan sudah cocok tadi, sudah ada. Lalu dari tabel user nama kolomnya user ID untuk di tabel usernya, lalu kita cari passwordnya. Nah, ini harus sama. Sudah sama. Kalau tidak sama, kita kasih warning password salah. Oh ya, kita jangan lupa untuk reset
on edit, terutama untuk password itu yang penting. Lalu ini opsional tapi sangat disarankan karena jika ingin logout biar tidak kesulitan. Lalu untuk levelnya kita kasih di formulanya saja, yaitu dengan cara melookup username sama seperti kita nyari password tadi. Jadi tabel user, lalu kolom user ID yang kita bandingkan, lalu kita cari levelnya apa. Seperti ini kita sudah mempunyai 3 parameter untuk membedakan antara user satu dengan yang lain, yaitu username-nya apa, password-nya apa, kemudian levelnya yang sedang login itu apa. Nah, di sini nanti kita main yang level ini. Oke, kita save saja. Lalu kita buat UX-nya biar menarik. Untuk menu kita akan buat sistem atau tampilan berupa galeri. Oke, berupa galeri. Saya biasanya untuk di handphone itu kalau Tiny sangat terlalu kecil, jadi saya tidak menyarankan. Kalau Tiny itu sekitar 6. Kalau di handphone dengan resolusi 1080 ya, dengan lebar 1080, handphone yang terkini ya, biasanya dengan resolusi Full HD itu biasanya akan berisi 6, akan sangat kecil sekali. Saya tidak menyarankan. Kalau semisalnya small itu akan berisi 3, jadi dia akan berisi 3 baris, dan ini biasanya yang sering saya gunakan. Kalau small ini berisi 3 baris, tapi ada juga handphone dengan resolusi HD itu akan berisi 2 baris. Jadi sama seperti di sini. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja nyamannya seperti apa. Kalau semisalnya banyak penggunaan handphonenya di HD, kemudian saya belum pernah nyoba kalau Tiny di HD itu apakah 4 seperti ini. Kalau 4 seperti ini saya rasa sih masih bagus ya, masih bagus. Tinggal disesuaikan saja kata-kata yang di sini biar tidak terlalu panjang, karena tidak ada wrapping kan untuk di label tampilan galeri ini. Ada yang baru, yaitu di galeri itu kita sudah bisa menambahkan sort by-nya yang sebelumnya nggak ada ya. Cuman di sini tidak ada grup. Kalau misalnya ada grup, mungkin grupnya bisa lebih bagus lagi, itu bagus. Oleh karenanya kita membutuhkan tabel slash untuk membuat sebuah tampilan yang bagus. Oke, kita buat untuk ngisi iconnya dulu ya. Jadi langsung saya default dulu untuk event iconnya itu edit. Jadi ketika diklik itu akan langsung ke edit biar cepat. Oke, kita save. Lalu selanjutnya saya akan mengisi icon-icon di masing-masing menunya. Ini data, semisal kita data bisa mana ya, data ini nggak apa-apa, nanti sesuai selera ya. Transaksi, kemudian yang mirip-mirip seperti transaksi itu mana, kita tampilkan. Laporan login di atas biasanya. Nah, kita pilih ini aja untuk login. Lalu untuk customer
aja, supplier, kita buat ini aja misal, lalu stok stok. Lewat ini misal, lalu edit menu, pembayaran berarti yang ada gambar uangnya ya. Yang mana bayaran, kalau tadi ada uangnya tapi dia tolak. Nah, ini aja bayaran, lalu faktur beli ya, pembelian, nah, misal ini, lalu penjualan kita buat penjualan. Nah, misalnya banyak yang mirip-mirip ya. Pengeluaran operasional sama dengan pengeluaran, saya kira. Nah, buat sama saja. Kemudian barang tidak BS ya, sudah barang retur ya, ini aja lah. Kemudian service misal kita ini rekap di bawah ini aja ya, ini sama. Kemudian monthly masih sama, rekap. Lalu
store bank. Saya ini berangkas saja ya, berangkas. Mana berangkas? Ya jangan apa-apa, kita save. Kayaknya kita udah punya sub menu dan menu semua tampil di sini. Lalu kita buat slice-nya untuk itu menu dan sub menu. Kita buat yang menu utama dulu ya. Menu utama dari tabel menu. Lalu kita buat, berarti jika ada dua berarti menu utamanya all, kategorinya sama dengan tadi kita namain apa kategorinya, kita namain utama, kategori utama, dan juga UX nya itu sama dengan login. Jadi nanti ada login sama kategori yang UX yang namanya itu utama. Kita save, ini menu utamanya. Lalu kita menuju ke sub menunya. Salah, kita copy ya, sub menu. Sebenarnya ini bukan sub menu ya, ini menu utama. Ini sama, kita buat seperti ini. Lalu di sini kita tambahi rumus n ya, n jika kategorinya itu menu utama. Kalau ini kan udah pasti mau kita lihatin kondisi apa aja, pokoknya kita lihatin terus, mau itu sudah login mau belum login itu kita lihatin. Nah yang lainnya itu mau kita buat aturan, yaitu jika kategorinya menu utama dan juga jika count select menu, lalu kita mau hitung UX nya ya, UX nya dimana in user setting level itu harus berada pada barisan select menu level, dimana level itu dimana UX nya kategorinya itu sama dengan list row UX. Jadi meskipun ini beda, di sini kategori, di sini UX, tetap harus dikasih list row. Karena apa? Karena ini masih dalam satu tabel, yang mana tabel itu sama-sama mengandung UX. Lalu kita hitung saja, ini kira-kira ada berapa. Count 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 lebih besar dari 0. Lalu di sini dan lalu di sini or. Oke, sudah, kita save saja. Lalu kita sudah buat ini, nggak usah, kita bikin satu aja dulu. Kemudian UX nya
lalu kita ganti for list datanya itu dengan submenu tadi. Coba kita save. Seharusnya tinggal login saja kalau kita belum login. Nah, tinggal login aja. Nah, semisal kita login pakai menu yang lain, semisalnya menu sales ya, umam 1 2 3 4. Oh, kita belum buat. Kita masukkan di sini dulu. Umam 1 2 3 4. Betul, levelnya sales. Passwordnya cocok. Save. Nah, di sini ada 3. Kemudian ketika kita klik, ini masih menuju ke detail karena kita belum setting behaviornya, masih behaviornya langsung ke edit. Jadi ini masih ke edit. Lalu kita buat behaviornya yang penting juga. Behavior untuk menuju ke menu. Kita namain go menu. Dari menu, kemudian kita klik go to within this aplikasi seperti biasa. Lalu kita buat rumus. Rumusnya agak bertingkat, jadi kita pakai logika. Bentar jadi pakainya if dulu. Jika UX sama dengan login, maka kita namainya dia kita akan menuju ke link to view link to view setting ya. Lalu jika if kategori sama dengan utama, jika kategorinya utama, kita akan menuju ke link to filtered view. Lalu kita akan menuju ke menu, kita namain menu aja ya. Kita coba pakai ke menu itu, jadi biar tidak membuat UX lain. Coba bisa atau tidak, kita akan lakukan link kurang K, link to filtered view. Link to filtered view. Lalu syaratnya jika link to filtered view kategori sama dengan this row UX. Oke, kita sudah. Lalu ini kurang if satu lagi, jadi kita itu ada if pertama sama if kedua. Jadi kalau UX nya login, kita langsung ke link to view settings. Kalau kategorinya utama itu link to filter view, menu dan bla 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 dan lain sebagainya. Jika selain itu, berarti selain UX nya UX dan kategorinya itu bukan utama, itu akan menuju ke link to view UX, link to view UX. Lalu kita if yang pertama, if yang kedua ya. Oke, kita biar bedakan dengan yang lain, biasanya saya ubah ikonnya biar kita nggak bingung mana yang
di hide dan mana yang enggak di hide. Kemudian kita sematkan ini ke dalam UX kita. Menunya kita sematkan di sini. Yang tadinya edit jadi go menu. Lalu coba kita save. Nah, ini karena ini otomatis loginnya kembali ke login. Kita klik login, lalu kita coba lagi umam 1 2 3 4. Kita klik, kita save. Nah, menunya ada 4, sudah seperti tadi. Ketika kita klik data, oh dia belum menuju ke belum mau menuju ke tabel UX. Kenapa? Karena kita belum punya tabel UX ya. Tabel datanya seharusnya kita sudah punya. Coba kita buat biar kelihatan, biar jelas ini sudah berjalan atau enggaknya. Kita klik lagi umam 1 2 3 4. Kita save. Kita klik data, masih belum bisa, jadi kita masih belum berhasil membuat menunya. Oke, kita menuju ke behaviornya, jadi masih ada yang belum pas. Jadi kalau kategorinya utama itu akan menuju ke link to filter view yang kategorinya sama dengan this row sini. Jika kategorinya utama, link to filter view menu, yang mana kategori sama dengan this row UX. Link to view UX, coba kita tambahi S, lalu kita buat menunya. Kita copy, coba kita kasih sini S, lalu di sini masih sama. Coba kita coba lagi. Oh, ini menu. Menu. Umam. Lalu kita 1 2 3 4. Dia ke menu tapi tidak ada. Nah, kita buat ya, kita cek lagi. Jika kategori menu utama, oke, saya cek. Jika kategorinya itu utama, maka link to filtered view menu kategori sama dengan kategori sama dengan this row UX. Kemudian jika tidak, maka link to view UX.
tadi udah bisa ngeklik ke sana. Oke, save. Ini tetap penuh, coba. Ternyata permasalahannya bukan itu ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4. Kita save. Masih belum mau. Harusnya ini menuju ke UX yang ada di kategori data. Misalnya kita klik data, kemudian ketika kita klik transaksi ya menuju ke tabel transaksi, laporan begitu juga. Tapi ini belum mau. Ini bertingkatnya belum sesuai ya. Coba kita kunci pakai if. Jadi di sini ada 2, berarti kategori utama, kemudian N, kategori sama dengan utama, lalu not UX sama dengan login. Kita coba lagi. Tetap tidak bisa. Sini ke menu. Misal kita ganti sini home, ini menu. Nah, menunya ini harusnya ke menu, harus berbeda memang. Jadi tidak bisa satu UX ya, harus ada 2 UX. Jadi misal kita ke home, kita klik umam, lalu sini 1, 2, 3, 4 kita save. Ketika kita klik data akan menuju ke sub menu.
ke UX menu. Kenapa tadi tidak bisa? Karena slice-nya sama. Jadi sudah kita slice yang isinya cuman kalau masuk ya cuman 4 itu, makanya di sini tidak muncul. Karenanya itu tidak bisa hanya satu UX, tetap kita harus pakai 2 UX ya, seperti menu sama menu gitu. Yang satunya itu menggunakan for this datanya itu adalah menu, tabel menu, yang kita slice. Yang satunya for this datanya itu menggunakan tabel asli tanpa di slice, atau misalnya mau di slice tapi hanya berarti selain yang ada di slice ini, jadi sisanya dimasukkan ke sini, itu bisa juga, tapi tanpa itu juga bisa. Jadi semua menu akan tampil. Kalau seperti ini kita bisa menaruh ini di ref, lalu tinggal seperti ini. Jadi tinggal menu login. Ketika kita masuk ke menu sales tadi, kita akan diberikan sebuah tampilan yang ketika kita klik akan menuju ke sub menu. Nah, tinggal kita buat UX ini agar kita bisa menuju ke misalnya UX customer. Ketika kita klik akan menuju customer. Coba kita coba bikin customer sama supplier ya, biar untuk memastikan bahwasannya itu juga akan menuju ke UX yang sama. Customer ya, tabelnya nggak apa-apa, tabel ini. Oke, sudah customer kita buat, kita copy, lalu supplier ya, supplier kita coba 2, kita taruh di menu aja ya, biar nggak di depan menu. Jadi kalau ketika kita klik di sub menunya itu akan menuju ke UX nya. Kita coba lagi, umam 1 2 3 4, kita klik save. Nah, ketika kita klik data, ketika klik customer akan menuju ke customer. Kita klik supplier, kita klik supplier. Jadi secara rumus ini sudah bisa berjalan sesuai dengan yang akan kita bahas kali ini. Saya kira untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe sehingga akan dapat mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya ataupun informasi-informasi yang terkait AppSheet, karena channel ini akan banyak mengulas hanya tentang AppSheet. Mungkin sedikit jika diperlukan, karena kita tidak bisa lepas dari Google Spreadsheet. Mungkin sedikit nanti akan ada informasi-informasi tentang spreadsheet yang akan mendukung dalam pembuatan AppSheet.